Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Yudi Mulyanto, Widya Suara Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Izin pada kesempatan ini saya akan memaparkan strategi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan administrator, khususnya pada pembelajaran agenda 1. Langsung saja saya ke paparan. Judul paparan adalah strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator agenda 1. Dasar penyelenggaraan adalah berdasarkan peraturan LAN nomor 5 tahun 2022. Metode pelaksanaan dilakukan secara blended yang tertuang dalam pasal 11 dan 12 per LAN nomor 5 tahun 2022, yaitu sebanyak 908 JP atau sama dengan 105 hari. Pelaksanaan juga boleh dilakukan secara klasikal dan distance learning asal ada izin dari LAN. Untuk pelatihan PKN 2 dan PKN 1 izinnya dari kepala LAN, dan untuk PKP dan PKA izinnya dari Deputi Kebijakan Bankom ASN dari LAN. Agenda pembelajaran terdiri dari 4 agenda. Agenda 1 terdiri dari 2 mata pembelajaran. Agenda 2 terdiri dari 4 mata pembelajaran. Agenda 3 terdiri dari 7 mata pembelajaran. Agenda 4 terdiri dari 2 mata pembelajaran yang membahas tentang studi lapangan dan aksi perubahan. Tujuan dan kompetensi PK ini tertulis di pasal 7 Peraturan LAN RI nomor 5 tahun 2022 yang menyatakan kompetensi yang dikembangkan dalam PKA merupakan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja, sehingga setiap pimpinan dituntut untuk mampu melakukan perbaikan manajemen kinerja yang mendukung percepatan perbaikan pelayanan publik. Pokok bahasan yang kita bahas adalah agenda 1. Materi dalam agenda 1 terdiri dari 2 materi, yaitu tentang wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas. Materi 2 tentang bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Waktu pembelajaran sebanyak 26 jam pembelajaran atau sama dengan 1170 menit. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara blended learning yang terdiri dari asinkronus 10 jam pelajaran, sinkronus terdiri dari 4 jam pelajaran, ditambah dengan metode klasikal ataupun tatap muka sebanyak 12 jam pelajaran. Hari pembelajaran ada 3 hari. Hari pertama asinkronus 4 jam pelajaran, sinkronus 2 jam mata pelajaran. Hari kedua asinkronus 6 jam mata pelajaran dan sinkronusnya 2 jam mata pelajaran. Hari 3 dilakukan secara klasikal sebanyak 12 jam mata pelajaran. Substansi pembahasan. Pembelajaran hari pertama, peserta diwajibkan mengerjakan tugas individu, yaitu membuat analisis isu terkait potensi dan hambatan implementasi bela negara dalam tugas dan fungsi masing-masing instansi ataupun satuan kerja atau unit kerja peserta. Implementasi diambil dari modul 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Ketentuan dalam ujian tugas terbagi dari 3. Yang pertama, tugas berupa analisis yang mengintegrasikan permasalahan atau ancaman yang akan dihadapi oleh instansi masing-masing peserta dengan pendekatan environmental scanning. Yang kedua, poin dalam tugas terdiri dari potensi kendala atau permasalahan dalam persaingan dengan eksternal, seperti swasta dalam pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, penulisan tugas memuat latar belakang isu tersebut diangkat dengan bukti yang otentik, pandangan terhadap kondisi organisasi, analisis menghadapi isu, solusi alternatif yang bisa dilakukan referensi.
Dilanjutkan di hari pertama setelah peserta mengerjakan tugas individu, dilanjutkan dengan mengerjakan tugas kelompok, yaitu dengan membedah masalah kepemimpinan dari kasus yang diberikan pengampu ataupun fasilitator yang berkaitan dengan modul 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Ketentuan dalam mengerjakan tugas pokok: yang pertama, pengampu memberikan kasus aktual dalam kepemimpinan, birokrasi atau kebijakan terkini. Salah satu contoh misalnya pemindahan IKN terhadap ekstensi kepemimpinan ASN dalam perspektif bela negara. Contoh yang lain misalnya isu nasionalisme dalam kepemimpinan birokrasi, isu tentang kepemimpinan birokrasi pra dan pasca pemilu 2024. Yang kedua, peserta dibagi menjadi sub kelompok kecil atau satu kelompok besar yang terdiri dari 10 orang per kelompok. Peserta mendiskusikan menghasilkan ide kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Hasil diskusi dituangkan bisa berupa rekomendasi kebijakan atau polisi brief kelompok. Selanjutnya, pembelajaran pada hari kedua, kembali peserta mengerjakan tugas individu dengan membuat aktualisasi, integrasi, dan kinerja organisasi pelayanan dalam rangka kerja nilai-nilai kepemimpinan Pancasila sebagai perwujudan bela negara. Ini diambil dari modul 2 tentang bela negara kepemimpinan Pancasila. Ketentuan dalam mengerjakan tugas individu: yang pertama, aktualisasi merupakan hasil analisis dan tindak lanjut tugas hari pertama sebagai wujud aplikasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Yang kedua, aktualisasi berisikan tindak lanjut solusi kreatif dalam isu tersebut yang dituangkan dalam bentuk penanaman nilai-nilai integritas dan peningkatan kinerja organisasi sebagai salah satu bentuk implementasi bela negara. Dan yang terakhir, aktualisasi sifat implementatif dan sebagai dasar aksi perubahan peserta. Lanjut pembelajaran pada hari kedua, peserta juga diharuskan mengerjakan tugas kelompok, studi kasus tentang model-model pembinaan integritas dan berorientasi pelayanan di lingkup organisasi dan nasional. Implementasi diambil dari modul 2 tentang bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Ketentuan dalam mengerjakan tugas kelompok terdiri dari: 1. Peserta diminta membuat standar pemimpin instansi pemerintah atau nasional yang ideal. Kedua, standar yang telah dibuatkan dikolaborasikan dengan tokoh-tokoh yang patut dijadikan role model kepemimpinan saat ini dan masa yang akan datang di tingkat instansi ataupun nasional. Peserta dibagi menjadi sub kelompok kecil atau satu kelompok besar yang terdiri dari 10 orang. Lalu didiskusikan sifatnya terbuka, non-diskriminatif, dan bebas dari kepentingan politik. Hasil diskusi berupa konsep model-model pemimpin integritas dan berorientasi pada pelayanan. Peran fasilitator pada hari pertama dan hari kedua: untuk sesi sinkronus, hari pertama itu sebanyak 2 JP. Jadi tugas fasilitator yang pertama memperkenalkan dan membangun hubungan interaktif kepada peserta. Yang kedua, memandu tanya jawab, pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri selama mengikuti pelatihan. Yang ketiga, overview ataupun gambar ikhtisar dari modul 1. Keempat, memberikan masukan ataupun paparan makalah dari pembelajaran mandiri ataupun step learning. Dan yang kelima, memberi penjelasan tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Untuk hari kedua, tugas fasilitator yaitu memandu evaluasi dan pendalaman pembelajaran pertemuan ke-1 dan asinkronus di hari yang ke-1. Yang kedua, melakukan pembahasan dan paparan makalah self-learning lanjutan dari hari pertama. Lanjut, pembelajaran hari ketiga ini merupakan pembelajaran yang sifatnya klasikal ataupun tatap muka sebanyak 12 jam pelajaran.
yang dibagi dalam 5 sesi pembelajaran. Sesi pertama tentang pengenalan dan membangun hubungan peserta. Yang kedua, tanya jawab antara peserta dengan peserta atau peserta dengan fasilitator tentang pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri. Yang ketiga, pembahasan tugas distance learning atau essential learning apabila dibutuhkan sebanyak 3 jam pelajaran. Sesi kedua, praktik lapangan membangun kepemimpinan dan pemaknaan dalam konsep bela negara. Ini bisa dilakukan secara outdoor di luar ruangan di tempat pelatihan. Sesi yang ketiga tentang pendalaman modul 1, yaitu pembahasan hasil penugasan distance learning. Sesi yang keempat, pendalaman modul kedua, pembahasan hasil penugasan distance learning. Dan terakhir, sesi 5, pembulatan agenda 1 dan pemberian motivasi kepada peserta pelatihan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.